Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Senang sekali rasanya saya Grisel Gita bisa kembali menyapa wargi Cianjur tentu saja di podcast dokter kita. Kali ini Grisel nggak sendiri. Grisel ditemani bersama dengan Dokter Haji Dindin Budi Rahayu SPKK. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Betul ya dok ya? Dan hari ini kita akan membahas mengenai penyakit kulit pasca bencana alam gempa bumi ya. Dan pas banget nih karena cuacanya juga lagi kayak gini ya dok ya. Jadi boleh untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan nih seputar itu dan juga seputar kulit lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, dokter, gimana damang dok? Alhamdulillah. Duh, seger banget, ceria banget gitu. Dokter happy ya hari ini ya? Alhamdulillah. Oke, sehat ya dok? Alhamdulillah, selamat pagi juga untuk warga Cianjur. Salam somea untuk semua. Oke, dok, cuacanya lagi kayak gini ya, betul, gitu kan, dingin, hujan, gitu kan. Terus kemarin panas tapi enggak, terus abis itu udah memang hujan lagi musimnya lagi, ya, gitu. lagi musim hujan. Lagi musimnya kan? ya. Iya gitu. Dan ini pasti berkaitan dengan penyakit kulit ya, juga gitu. Pola penyakit kulit itu kan pola penyakit kulit. Dan kebetulan juga kemarin kan kita dan pasca gempa ya. Betul, pasca gempa. Dan jangan lupa sudah 3 bulan Gisel ya. Sudah dari 3 21 bulan. November kan? Iya, 21 betul, November. 100 hari ya kemarin. Betul, dan sampai saat ini masih banyak warga Cianjur yang masih berada di tenda pengungsian. Betul, dengan situasi dan kondisi yang ya seadanya seperti itu, dan kebersihannya juga belum bisa gitu optimal barangkali ya. Sekali. Karena kan memang perlu proses juga sepertinya ya. Betul dok. Nah kebetulan kan RSUD Sayang juga membuka poskes ya, pos kesehatan di Gasol nih, gitu. Dan dokter juga salah satu dokter yang berjaga di sana ya dok ya. Kita dari RSUD Sayang dari bagian kulit kelamin, saya dengan dokter kita secara bergantian. Jadwal poli kulit kita di Gasol adalah hari Senin, tiap hari Senin ya. Dari jam 8 sampai dengan jam sampai selesai loh, luar biasa loh dok. Ya, kita harus kasihan pasien sudah jauh, terus kita sudah tutup. Jadi kita tunggu kalau sudah tidak ada pasien baru kita selesai pulang. Oke, banyak dok pasiennya? Banyak untuk kulit saya kira banyak sekali ya, karena tadi pasca gempa yang kita khawatirkan dan memang sering terjadi adalah yang penyakit kulit itu pasca gempanya. Pasca gempanya justru ya, gitu. Justru pas saat gempa itu kan banyaknya trauma ya. Iya. Trauma, cedera kepala, patah tulang dan sebagainya. Dan sekarang yang muncul adalah ya tadi penyakit kulit yang ditimbulkan dari lingkungan akibat pasca gempa. Pasca gempa. Jangan lupa pasca gempa bencana alam gempa, karena bencana alam itu kan macam-macam ya gitu. Betul sekali. Dan apa aja nih dok yang dokter temui di kasus-kasus yang dokter temui di pos kesehatan atau mungkin di RSUD sekarang juga, apa aja sih dok? Ya, jadi para warga Cianjur seperti tadi sudah saya katakan bahwa kasus-kasus kulit pasca gempa ini banyak sekali. Terutama yang pertama adalah penyakit skabies. Atau skabies itu kalau istilah kita buduk ya, budik. Kalau dulu tuh istilahnya ini gatal jenggot. Karena kan ada infeksinya. Kemudian yang kedua adalah eksim, ya dermatitis. Kemudian juga infeksi bakteri, juga bisa infeksi jamur. Gitu Teh Gisen. Oke, kita bahas deh ya, boleh ya dok ya? Kita bahas satu-satu nih. Tadi yang dokter katakan. Paling banyak ya. Ya, yang paling banyak kan skabies itu ya, atau buduk ya, kalau gitu kita kenal buduk. Nah itu tuh kenapa sih dok kok bisa terjadi seperti itu? Oke, jadi yang pertama adalah bagaimana terjadinya kok bisa ya di saya kira bukan di Cianjur atau gempa saja. Kebetulan pas gempa itu orang banyak yang mengungsi ya. Banyak saudara-saudara kita yang terdampak tinggal di pengungsian. Kita ketahui di pengungsian itu tentu saja akan minim dari segi kesehatan lingkungannya, kesehatan pribadinya, air tidak ada, air bersih gitu kurang, kemudian MCK juga tidak ada, kemudian karena tinggal di tenda-tenda tentu saja tinggal berdesak-desakan. Ya, tidak ada tentu ruang saja gitu higieninya memang tidak terjamin. Tetapi itu nanti kita kupas. Insya Allah ada jalan keluarnya seperti itu. Oke, ciri-cirinya kalau buduk itu mungkin untuk sebagian orang masih bingung nih ini buduk atau enggak gitu. Apa aja tuh dok? Betul. Terima kasih. Jadi jangan lupa dulu Teh Gisel. Jadi penyebabnya adalah kutu ya, tungau.
Jadi bukan kuman, tungau, kutu jadi kutu. kelihatan. Iya. Namanya Sarcoptes cabiai, ya itu jenisnya tungau. Nah, untuk terjadinya tungau itu berarti orang harus kontak langsung. Jadi penularannya itu bisa kontak langsung dan tidak langsung. Kalau kontak langsung itu seperti yang di pengungsian, misalnya kita tidur bareng, jabat tangan, itu yang langsung. Menular dong. Menular. Misalnya jabat tangan, terus misalnya ibu gendong bayi, gendong anaknya, pasti nular kan, kontak kulit. Kemudian yang kontak tidak langsung itu yang sering terjadi juga dari selimut yang terkontaminasi, kemudian tempat tidur, tempat duduk, sabun, alat-alat mandi seperti itu bisa. Jadi setelah menular, maka akan timbul tidak langsung, Teh Kristel. Oh, nggak langsung? Nggak langsung. Jadi begitu masuk tungaunya, biasanya 2-4 minggu, baru nanti terjadi gejalanya. Lumayan lama juga. Nah, makanya ada yang disebut dengan penderita yang karier. Orang karier. Jadi orang itu tidak ada gejalanya tetapi menularkan. Itu yang jadi sangat, yang istilahnya bahaya latennya itu. Karena tidak disadari bahwa dia menularkan kepada orang lain. Nah, tadi ceritanya sudah masuk, maka dia akan menimbulkan gatal. Jadi ciri-cirinya ya tadi, gatalnya terutama pada malam hari, gatal sekali itu. Ada waktunya gitu? Ada waktunya, lebih gatal di malam hari, tapi bukan berarti siang hari tidak gatal. Gitu ya. Kemudian yang utamanya, jadi cirinya ada tadi, gatal pada malam hari. Kemudian ada sekelompok orang, jadi menyerang. Jadi kalau satu rumah kena, biasanya semua kena. Karena gitu. tadi menular itu Tadi menular dan tidak disadari, ya. Jadi untuk menegakkan diagnosanya atau kita secara awam misalnya, oh ini udah kena buduk, tadi aja satu gatal malam hari, tentu ada beruntus-beruntus ya, beruntus merah, menyerang sekelompok orang. Kemudian kalau di rumah sakit tentu ada pemeriksaan ya, dilihat ada kita lihat tuh nanti ada terowongan-terowongannya di kulit terlihat jelas. Terlihat jelas. Kemudian ada secara laboratorium kalau kita periksa, kita bisa melihat ada kutu atau juga bisa fesesnya gitu ya, skibalanya gitu. Itu jadi gejalanya itu seperti itu, Teh Gisel. Oke. Kalau misalnya penyakit lainnya tuh tentu beda-beda dong. Iya, betul. Apa yang membedakan sama penyakit lainnya gitu? Buduk dan tadi. Ya, nanti kita bahas dulu ya, satu-satu dulu ya. Jadi yang sering, karena yang sering kita temukan dan hampir sekarang 80% lah ya. 80% di pengungsian itu di tenda-tenda. Jadi tadi setelah kita ketahui gejalanya, harus segera diobati. Dan tentu saja pengobatannya yang pertama adalah tentu pertama edukasi terhadap pasien, terhadap keluarganya. Betul. Jadi bila sudah kita tegakkan bahwa itu penyakit skabies atau gudik atau buduk, satu penderita semua harusnya diobati. Kalau di kita kan gini, saya mah atau abdi mah nggak ada dong, nggak kerasa gatal. Ya memang tadi kan gejalanya bisa ada gejala, bisa tidak. Ya. Jadi prinsipnya harus diobati semuanya. Obatnya murah dan ada ya. Di puskesmas ada, di rumah sakit tentu saja ada. Dan yang paling utama adalah cara pengobatannya, Teh Grisel. Ya. Jadi cara pengobatannya mengulaskan salepnya. Jadi orang kadang-kadang hanya di bagian yang gatalnya saja. Padahal ya betul. Untuk yang betul adalah dioleskan dari sini, dari leher sampai ujung kaki, semua. Oh, semua dong? Semua dibalut sampai ujung kaki, dan jangan lupa sambil ditekan, terutama di daerah lipatan lengan, lipatan ketiak, lipatan paha, kaki dan sebagainya. Karena banyak warga Cianjur yang terdampak dan terkena skabies hanya dioleskan pas yang gatalnya saja. Kalau yang gatalnya saja, kutunya nanti kan pindah ya. Gitu. Iya, jadi harus semua gitu kan. Jadi harus dari leher sebetulnya ya. Itu tidak langsung dibilas, tetapi 8 sampai 10 jam setelah itu baru mandi. Dibiarkan, tidak boleh kena air ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kena air nanti misalnya misalnya kena air lah, misal hilang, nanti bisa dioleskan lagi sebelum 8 sampai 10 jam. Setelah itu selesai. Nanti diulang lagi 1 minggu kemudian. Jadi tidak tiap hari. Oh, nggak tiap hari ya, ke seluruh badannya itu. Betul. Jadi cuma sekali 8 sampai 10 jam mandi, diulangnya tadi 1 minggu. Ya. Gitu. Oke, gitu. Grisel baru tahu juga dong. Berarti ini kan sangat informatif sekali gitu untuk warga Cianjur yang selama ini mungkin pengobatannya hanya dioleskan setiap hari udah aja. Padahal yang efektif adalah yang tadi ke seluruh badan itu, dari leher ke seluruh. Nah, yang harus diingat kalau misalnya timbul nanah atau cenang-cenang, itu ada ya kemarin di medsos, sampai luka, nggak usah khawatir.
diobatin dulu, infeksinya kita obatin dulu, cenang-cenangnya, nanahnya diobatin dulu. Nanti setelah hilang, baru diobatin tadi obat-obat yang untuk skabiesnya, buduknya gitu, kayak gitu. Oke, nggak ada kata terlambat ya. Pokoknya kalau misalnya sudah ada nih gejala-gejalanya, langsung datang ke dokter kulit tentunya bersama RSUD. dokter ya, RSUD sayang. Oke. Terus satu lagi, jangan lupa edukasinya. Jadi selain itu penanganan yang lainnya kebersihan, baju penderitanya ya kalau yang udah dicuci nggak usah dicuci lagi. Yang bekas pasien atau keluarganya yang menderita itu harus direndam dulu di air panas 15 menit. Oh, oke. Ya, 15 menit direndam baru dicuci. Dipisah sama yang lain biar tidak menularkan. Oke, Ya, gitu kan. Ini penting juga. Betul. Jadi karena tidak susah, maksud saya tidak susah dan tidak jadi heboh segala macam, tapi tadi mungkin karena edukasi. Jadi tapi saya kira teman-teman di puskesmas, di rumah sakit sudah pada paham dan ini terlihatnya sih sebetulnya sederhana gitu ya. Betul. Kayak udahlah gitu, nggak akan, nanti juga kumannya kena sabun mati, padahal nggak sampai di situ aja, kutunya nggak mati gitu, justru kan kena. Jadi harus direndam pakai air panas baru dia mati gitu. Oke, ini juga salah satu yang bagus untuk diingat. Ya. Tapi kalau misalnya yang tadi skabies ini seberapa bahaya, Dok? Ya. Jadi tadi bahaya yang paling utama tadi infeksinya sebetulnya, infeksi sekundernya. Jadi infeksi sekunder penyakit utamanya kan kutu. Karena dia garuk, luka, masuk kuman kan. Nah kalau kuman infeksi kan jadi tadi bisa demam atau bisa yang lebih lanjut kalau misalnya infeksinya berat kan berbahaya juga, bisa sepsis. Tapi jarang sebetulnya. Tapi yang mengganggu kan jadi kasihan gitu. Kalau misalnya, kurang istirahat. Iya, tadi kan ada buduk itu ya dok, karena rasanya kan gatal, pengen garuk. Gimana caranya kita kalau misalnya ketika gatal kita nggak garuk gitu? Betul. Tipsnya nggak sih dok? Betul. Ini kan penting banget. Harusnya seperti apa gitu? Kita menangani itu. Betul. Jadi hampir 100%, 90% lah keluhannya memang gatal ya. Jadi kalau edukasinya tadi saran kita ya memang tidak menggaruk. Tidak menggaruk ya? Iya, paling tidak. Jadi memang nggak kerasa sih harus kalau edukasi ke pasien ya nggak kerasa dok kalau gatal misalnya harus digaruk ya. Padahal kalau dengan digaruk itu merangsang otak kita untuk timbul. Jadi gatal, garuk, gatal. Jadi sirkus gitu, muter. Jadi sama dengan dirangsang untuk gatal. Jadi boleh dioles-oles itu yang untuk dari kita sendiri. Tetapi yang kedua adalah dengan memberikan obat anti gatal, Tekisel. Oke, obat anti gatalnya berarti diminum dok? Diminum, nanti ada obat yang diminumnya gitu. Jadi jangan lupa dihentikan kalau bisa memang kan. Yang merasakan memang yang gatal sih ya, yang pasien gitu kan. Kalau nggak digaruk kayaknya nggak afdol gitu. Tapi itu kan jadi luka. Gitu. Jadi luka kan, jadi bikin infeksi kayak gitu. Infeksi, oke. Jadi kalau misalnya ada gatal, ya kalau bisa jangan digaruk gitu kan. Diusap-usap dikit lah boleh. Usap-usap dikit. Gitu. Aduh, gatal. Tidak kerasa ya? Nggak kerasa karena dok, emang itu dia otak kita tuh udah termindsetnya kayak kalau gatal ya garuk. Gitu. Oke, lanjut ke yang selanjutnya nih dok. Ada penyakit apa lagi? Selain tadi yang udah pertama yaitu skabies ya, buduk-budik. Yang kedua adalah infeksi bakteri. Ya bakteri tadi tetap intinya karena tadi kesehatan higienis pribadinya, higienis kemudian lingkungannya. Tetapi kita juga malum di tempat pengungsian orang bareng sama-sama, semua fasilitas memang masih belum bagus gitu ya. Tadi yang kedua bakteri kan di mana-mana tuh. Kalau higienisnya turun berarti memudahkan untuk timbul bakteri. Betul. Yang paling sering adalah yang kita sebut dengan impetigo ya atau pioderma lah. Itu infeksi yang disebabkan oleh kuman. Kuman kan di mana-mana tuh. Kalau higienisnya kurang tentu akan lebih mudah untuk terserang kuman. Yang kita kenal masyarakat mungkin dengan cenang ya atau cenang-cenang. Tahu ya cenang, jadi ada nanah-nanahnya melenting gitu, terus di sini ada nanahnya. Kemudian juga bisa berupa borok-borok ya, borok atau bisul. Kalau seperti itu ya tadi dia segera datang ke tempat pelayanan kesehatan gitu ya. Yang terdekat itu ya infeksi oleh bakteri. Kemudian juga infeksi oleh jamur. Ya, jadi karena saudara-saudara kita yang terdampak itu sebagian masih ada di tenda, tentu di tenda itu kan udaranya panas ya, panas, kemudian lembab, berkeringat. Nah, situasi itu memudahkan untuk jamur lebih senang hidup di daerah situ, maka tumbuh jamur. Ya, kemudian tadi juga kebersihan, handuk bareng, sabun itu bisa menularkan juga.
Terus kemudian ya alergi ya, karena mungkin debu, kotor, jadi menimbulkan reaksi seperti kaligata juga bisa, ada beberapa sih gitu Teh Gisel. Itu yang paling sering sebetulnya ya di daerah terdampak gempa, bencana alam gempa gitu. Alam gempa. Oke. Berarti tadi selain bisa dilihat secara kasat mata dong Dok kalau cenang itu ya? Ya, kalau cenang sih gampang, orang sebenarnya sudah tahu, masyarakat sudah tahu. Para warga Cianjur sudah tahu, cenang, borok sudah selesai, kita udah tahu gitu ya. Oke. Cara pengobatannya apakah sama atau berbeda dengan tadi buduk ya? Ya untuk yang pure, untuk murni buduk kan beda ya. Obat-obat untuk tongo ada khusus. Sedangkan untuk infeksi ya dikasih obat tadi antibiotik yang bisa dioleskan. Kalau sudah agak berat dikasih antibiotik yang diminum atau oral. Kemudian untuk jamur kita berikan obat-obat anti jamur. Berbeda karena berbeda penyebab, berbeda juga obatnya seperti itu ya. Oke. Tapi bisa sembuh dong ya Dok? Bisa insya Allah. Penyakit kulit yang tadi juga seperti borok itu bisa sembuh. Bisa. Asal diobatin. Betul. Makanya. Dan jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan tentunya Dok. Oke. Ada selain tadi berarti buduk, cenang dan lain-lain ada lagi nggak Dok yang paling parah gitu atau di daerah gempa sih umumnya itu ya, selain itu iya yang paling parah sih itu ya, yang paling sering, paling banyak kan 90%. Kan tadi menular, sangat menular sekali. Tapi kalau misalnya untuk penyakit kulit ini nih ya gitu kan, ngaruh nggak sih sama makanan yang dimakan gitu Dok? Ada pengaruhnya maksudnya, larangan gitu. Ya larangan. Tantangannya apa aja ada nggak sih Dok? Jadi karena dia infeksi karena tungau, oleh kuman, oleh jamur, tentu saja tidak ada pantangan untuk makanan ya atau minuman. Karena kalau ada pantangan, kalau misalnya memang alergi baru dipantrang. Dan memang tapi tidak semua alergi harus dipantrang juga Teh Gisel gitu ya. Harus dicek dulu, dites dulu. Jadi nggak ada ya. Kalau misalnya bilang kan kayak nggak boleh banyak makan telur karena nanti akan bukan bisul. Ya itu anggapan itu ya. Mitos atau fakta nih Dok? Mitos ya. Mitos ya. Jadi kalau yang alergi memang betul. Jadi alergi bisa, tapi kan tidak menyebabkan si bisulnya itu kan karena kuman, bukan karena makanan, gitu ya. Kecuali yang memang alergi makanan berkali-kali timbul itu karena alerginya terus digaruk bisa jadi cenang, bisa jadi bisul kan gitu. Tapi dia tidak menyebabkan secara langsung gitu kan. Nggak langsung. Dan balik lagi berarti ke kondisi personnya gitu ya, orang-orangnya. Jadi betul, gizi juga makanannya harus tetap harus dengan daya tahan tubuh yang tinggi. Tentu semua orang juga tidak akan terserang penyakit. Karena untuk terjadinya penyakit itu tidak hanya dia kena dengan kuman, terpapar oleh virus, terpapar oleh segala macam. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia kan bisa dihalau dari tubuh gitu ya. Betul. Balik lagi berarti ke daya tahan tubuh masing-masing ya, dan pola hidup tentunya Dokter betul. Apalagi kalau misalnya soal kulit kan sangat sensitif, betul nggak sih Dok gitu. Kalau misalnya nih ingin muka udah kena ini dikit, kalau nggak kebersihannya dijaga kan. Gawat lagi. Pemakaian kosmetik gitu, yang ya kita kan? Paling males gitu. Siapa nih warga Cianjur yang paling males sekali untuk cuci muka dan membersihkan muka gitu. Jadi itu dia tadi, kebersihan itu sangat penting banget karena ya itu tadi. Kalau misalnya kita nggak menjaga kebersihan, otomatis kan banyak kutu-kuman. Lebih mudah, lebih rentan terhadap infeksi ya. Dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk warga Cianjur yang masih punya pertanyaan seputar kulit-kulit ini, boleh langsung tuliskan di kolom komentar ya. Dokter Grisel akan bacain satu persatu dari pertanyaan yang masuk ya. Mangga. Ada dari Ibu Dini Aseptiani. Dok, sudah 2 hari ini telapak tangan dan kaki terdapat bercak merah. Tidak gatal tapi sakit. Apalagi di telapak kaki ketika menyentuh lantai terasa perih, tapi nggak ada benjolan, hanya bintik-bintik saja. Itu kayaknya harus dilihat ya. Itu apa mungkin kayaknya gitu Dok? Terima kasih untuk Ibu siapa? Ibu Dini ya, Bu Dini. Memang untuk menentukan suatu penyakit tentu memang tadi ya Teh Gisel ya harus dari anamnesa pemeriksaan ya, cerita pasien, cerita Bu Dini. Kemudian memang harus diperiksa, tetapi sekilas mungkin saya kasih gambaran bahwa kalau timbul ruam-ruam ya, Teh Gisel itu namanya kalau merah gitu ya, merah ataupun beruntus itu kan reaksi dari kulit terhadap sesuatu. Banyak sekali sih faktornya ya. Bisa karena penggunaan bahan-bahan kimia, misalnya sabun, segala macam, alat pembersih, bisa juga debu, bisa juga tadi makanan sesuatu gitu ya. Tadi faktor pencetusnya pengobatannya tentu memang harus
harus dilihat ya. Jadi karena pengobatannya kemungkinan beberapa penyakitnya kan banyak. Kalau misalnya salah kita mendiagnosis, tentu obatnya juga tidak tepat barangkali ya. Jadi untuk Bu Dini silahkan mangga untuk mendatangi ke rumah sakit Cianjur Polikulit Kelamin. Barangkali itu ya. Jawaban sementara, mudah-mudahan puas. Oke, langsung aja karena kita kan perlu melihat juga, dokter perlu melihat gitu dari ceritanya, riwayat penyakitnya, kemudian juga dilihat udah kan berapa kalau lama, kan betul. Rata-rata harus bisa dilihat ya dok ya. Betul. Harus dilihat. Intinya dilihat seperti itu tadi kan. Oke. Ada lagi dok dari Bapak Abu Naziyah. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Anak balita di pahanya terdapat ruam merah gatal. Asalnya berukuran kecil lalu melebar seperti donat. Pelebarannya sisi ruamnya. Itu kenapa ya dok? Sudah diobati, sembuh namun muncul kembali di lokasi lain. Berpindah-pindah kayaknya. Ya, oke. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi seperti yang tadi ya, jadi memang kita perlu pemeriksaan langsung. Tapi kalau melihat dari cerita yang Bapak utarakan tadi, bahwa respon kulit terhadap infeksi, terhadap alergi tadi timbul ruam-ruam ya. Jadi bisa kemungkinan infeksi bakteri, bisa kemungkinan jamur karena tadi ruamnya melebar. Kalau jamur tuh intinya begitu Teh Gisel. Jadi lesi atau kelainannya sedikit, lama-lama jadi meluas atau jadi seperti membulat gitu ya. Tengahnya biasanya seperti sembuh padahal pinggirnya tuh aktif gitu ya. Betul. Terus infeksi apakah dia bernanah atau tidak juga kan harus dilihat gitu ya. Intinya tadi ya. Untuk sementara ya memang tadi harus dilihat sih gitu ya. Atau datangi puskesmas tempat, dokter tempat seperti itu ya Teh Gisel ya gitu. Tapi besar kemungkinan ini karena jamur gitu ya dok ya? Belum tentu juga harus dilihat. Saya nggak lihat fotonya gitu ya. Ada harus karena memang kalau kulit kan yang tadi itu dia harus dilihat. Intinya cuma beberapa sih, infeksi bakteri, infeksi virus, jamur, alergi, udah cuma gitu aja sih. Kelihatannya memang sepertinya sama gitu ya kalau sama orang awam gitu kan sama nggak bisa bedain gitu. Iya, makanya itu dia kan ciri-cirinya berbeda nggak sih? Tapi rata-rata kan selain kayak gitu loh. Pemeriksaan kita juga kan harus perlu pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjang apa yang harus diperiksa, mengarah kemana gitu supaya tadi pengobatannya tepat ya gitu ya. Gitu ya Bapak, mudah-mudahan cukup puas. Silahkan untuk ke Rumah Sakit Sayang Cianjur. Datang ke dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Sayang bersama Dokter Dindin. Terima kasih. Oke, ada lagi dari Bapak Teddy Rustandidio. Sampurasun Pak Dokter, apakah madu bisa menjadi obat untuk penyakit kulit? Brand ambassador madu nih kayaknya. Iya. Ya, Rampes. Terima kasih Pak Teddy ya, Pak Tendi. Teddy ya, Pak Teddy. Jadi kalau misalnya itu mungkin termasuk herbal ya, herbal untuk madu, kemudian bahan-bahan yang lain. Jadi untuk obat kulit secara langsung saya belum menemukan karena kalau dokter itu atau tenaga kesehatan itu kan berbasis bukti ya. Iya. Berbasis bukti kan TGCL semua. Jadi kalau ini mengobati penyakit ini gitu kan semua harus dibuktikan. Kalau madu kalau secara penelitian medisnya saya belum pernah baca sih. Karena banyak sebetulnya tuh madu dalam bentuk apa sih yang adalah saya nggak menyebutin. Semua penyakit diobatin seperti itu gitu ya. Sebaiknya minum mungkin madu dikonsumsi barangkali ya. Dikonsumsi memang ada sih yang beberapa literatur dan penelitian untuk penanganan luka bakar kalau tidak salah ya gitu. Tapi untuk penyakit kulit yang gatal-gatal saya tidak merekomendasikan barangkali gitu ya Pak Teddy ya. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya mungkin daya tahan tubuhnya bisa karena kan bagus untuk bagus sih. Makanya untuk dikonsumsi barangkali iya. Kan itu kalorinya memang tinggi ya tapi ya. Iya. Ngomongin soal tadi juga gitu. Ada Grisel sempat baca tadi bahwa kalau misalnya penyakit kulit kayak buduk dan lain-lain bisa direndam di air garam, Dok. Atau dibasuh oleh air garam gitu. Ya, oke. Tahu Gisel ya. Jadi untuk berendam saya kira tidak usah berendam di air garam ya. Jadi itu ya memang air garam itu antiseptik tapi memang untuk penanganannya tidak perlu berendam. Tapi kalau dikompres. Jadi tadi saya kalau misalnya tapi biasanya kita menggunakan airan infus. Ada yang NaCl itu kan larutan garam juga. Kalau tidak ada sebetulnya larutan yang asal steril boleh sebetulnya. Tetapi itu untuk pada luka-luka yang basah, bernanah, pecah.
Nah, baru kita gunakan kompres. Boleh kompres, tapi tidak disarankan untuk mandi ya gitu kan. Oh, nggak boleh Gitu. mandi ya. Apalagi misalnya banyak penyakit kulit mandi dengan air belerang gitu. Tidak disarankan, Oh, tidak malah disarankan. tidak disarankan, Oke. malah bisa membuat iritasi kan. Jadi memperberat penyakitnya gitu, Pak. Nah, loh gitu, Gitu kan. ya. Selama ini kan kayak kalau ada penyakit kulit ini kita rendeman bagus untuk Nah, kulit. tidak semua sih belerang. memang Tidak dia mengandung semua sulfur kan justru, gitu. Karena kan kita harus tahu diagnosanya apa gitu ya. Betul. Oke, dokter ada lagi dari Bapak Randi Rizky Rifazar. Dok izin bertanya, makanan yang harus dihindari saat gatal? Apa Ya, aja, Dok? oke. Jadi tadi balik lagi gatalnya karena apa dulu? Betul. Kalau misalnya gatalnya memang alergi terhadap makanan tersebut, harus diberhentikan barangkali ya. Walaupun itu memang harus memerlukan pemeriksaan Serangkaian Tegistel. pemeriksaan ya, Iya, kalau betul alergi nggak gitu sama ya. itu. Jadi tidak ada yang khusus. Tetapi kalau sudah pasti, misalnya contohnya, kalau kita misalnya makan telur misalnya, setelah beberapa saat, beberapa jam atau sorenya atau besoknya misalnya gatel, ya harus diberhentikan. Itu secara kasarnya gitu. Tapi kalau untuk pastinya tadi harus dilakukan tes kulit ya Tegistel gitu. Jadi tidak semua sih. Jadi memang ada yang betul gatal jadi food allergy, jadi alergi terhadap makanan tertentu. Oke. Tapi tidak semua itu juga. Makanan satu dengan yang lain tidak sama. Orang ini mungkin alergi sama makanan A, yang ini B. Enggak. Tidak selalu sama barangkali itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya dari dokter sendiri Iya. tuh maksudnya nggak ada nih kalau misalnya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, tapi bergantung pada orangnya Tergantung masing-masing diagnosanya, juga, ya? tergantung penyakitnya gitu. Jadi tidak semua harus pantang. Misalnya tadi skabies atau bisul-bisul itu nggak usah pantrang makanan seperti itu kan. Tapi memang banyak pertanyaan dari warga Cianjur, dari masyarakat yang setiap penyakit kulit pasti bertanya, dok makanan apa yang tidak Makanan boleh apa, gitu kan. ya? Jadi tadi tergantung penyakitnya barangkali itu ya. Seperti itu. Ada lagi dok dari Bapak Andriana Ibrahim. Assalamualaikum dok. Apakah yang dimaksud amis daging yang mana luka sering meninggalkan bekas setelah sembuh? Apa istilah medisnya? Apakah bisa sembuh dok? Hatur nuhun. Ya. Amis daging. Terima kasih Oke. Pak Andri. Pak Andri. Jadi istilah awam atau istilah kita lah ya, mungkin nggak tahu di tempat lain. Amis daging itu ya kita menggambarkan bahwa untuk sensitif, kulit sensitif itu. Jadi kulit sensitif itu memang berbeda dengan kulit orang normal. Contohnya misalnya kalau sensitif, kalau misalnya kita digigit nyamuk misalnya cuman merah hilang. Iya. Hilang. Tetapi kalau orang yang sensitif atau hipersensitif akan reaksi yang berlebihan. Jadi begitu digigit, dia mungkin akan merahnya akan melebar, tambah gatel seperti itu. Atau kena sedikit misalnya bahan-bahan kimia, bisa deterjen atau debu-debu akan timbul gatal. Orang lain kan biasa saja. Atau misalnya kalau kena panas, kena keringat, sebagian orang biasa saja Tegistel. Tetapi ada yang begitu keringat, kena panas langsung merah, gatal. Jadi kulitnya memang sensitif gitu. Jadi berarti ya amis daging itu adalah orang yang sensitif. Ya. Kalau luka ya tentu diobati seperti itu. Tapi kalau sensitif itu juga tentu para warga Cianjur harus memahami dulu sensitifnya terhadap apa. Ya, kalau terhadap tadi barang A, terhadap sesuatu, ya itu hindari gitu ya, sebisa-bisanya gitu ya. Karena memang bahan alergi itu di alam ini banyak sekali kan, bukan 1-2 tapi bisa ribuan jutaan begitu. Oke. Begitu ya Bapak. Ada lagi nih? Begitu, ya. Dari Ibu Puspita Puspa. Pagi dok mau tanya, apa penyebab munculnya bintik bening saat kulit gatal? Ya, terima kasih Bu Puspa. Tadi yang saya pengen ketahuan ya. nggak apa-apa dok. Jadi yang bintik bening bersih cairan ya. Iya. Nah, bintik tadi jadi reaksi kulit, tapi reaksi kulit itu begitu. Jadi begitu benda asing masuk ke kulit kan reaksi kulit kalau normal kan nggak ada apa-apa. Iya. Jadi begitu reaksi muncul bisa buntus-beruntus ya. Beruntus-beruntus bisa padat, bisa isi cairan gitu kan reaksi tubuh terus mengeluarkan bahan-bahan yang bikin alergi. Di dalam kulit itu juga kan ada cairan-cairan, maka dia melenting berisi cairan seperti itu. Kadang Proses dari bahwa orang itu terpapar oleh sesuatu. Iya. Makanya kulit berespon. Responnya itu bisa merah, bisa beruntus-beruntus atau beruntus-beruntus berisi cairan seperti itu. Oke. Atau bersisik itu juga respon dari luar. Oke. Kadang Rizal suka nggak sadar juga, mungkin lama sih ya dulu.
kadang suka ada bintiknya kecil banget gitu dok ya di tangan gitu, terus gatel, ya udah di gini weh, pijit-pijit. Sebenarnya boleh nggak sih dok? Gatel saya kalau bentol kan pasti udah karena punya kuku ya agak panjang gitu. Jadi, padahal kan betul ya, betul. Tidak higienis. Nah itu ya, tapi kan teknik stres ini udah tahu. Jadi kalau memang ada beruntus-beruntus, ada kelainan-kelainan di kulit kan tidak boleh kita melakukan tindakan sendiri. Kalau misalnya dengan memijit atau melukai sendiri, tidak higienis, tidak steril, di kulit sendiri pada keadaan normal itu banyak sekali kuman-kumannya warga Cianjur. Jadi jangan dianggap wah kulitnya bersih gitu ya. Kalaupun dengan mencuci tangan memang bagus sih, tapi dengan berkurang dia tidak akan menimbulkan penyakit. Kita nggak tahu tangannya kotor, dipecat, terus masuk ke dalam jadi infeksi. Jadi gitu. sebenarnya nggak boleh dipecahin. Iya, jadi dipecahin. Karena mungkin orang tuh, iya gatalnya bukan pengen garuk ya dok. Tapi ada keadaan tertentu yang itu boleh, misalnya ada luka besar gitu, tapi itu juga harus sama tenaga kesehatan, nggak boleh mecahin sendiri maksudnya gitu kan. Nah itu. Kalau tenaga kesehatan kan pasti pakai apa, ada protapnya, ada tata caranya, seperti itu ya. Jadi jangan mengobati sendiri. Jangan mengobati sendiri, serahkan pada ahlinya saja. Karena ini Grisel cerita ya dok, dulu waktu kecil Grisel pernah nih di kaki. Borokan mungkin teh Grisel. Bukan buduk ya. Suka main di sawah kali teh Grisel. Main di sawah ya? Aku nggak tahu ya. Itu tuh berawal dari yang tadi sama kayak ada berisi cairan gitu. Kecil banget dok tadinya, tapi sangat terganggu gitu. Jadi Grisel tusuk deh kayak jarum dan menimbulkan luka saat itu. Jadi ini contoh yang tidak bagus buat Cianjur ya. Jadi jangan dicontoh, betul. Mulai dari saat itu ketika udah infeksi kan ke dokter diobatin gitu. Jadi sejak saat itu nggak berani mecahin, tapi tetap aja gatal gitu kalau ada yang benjol dikit gitu, garuk dikit sedikit boleh lah, asal sampai sangat jangan buka. Ya, gitu. Effortless aja kalau garuk ya, pelan-pelan gitu. Kayak gitu. Oke dok. Ada lagi nih pertanyaan yang masuk. Banyak juga ya pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Dari ini bapak atau ibu ya, Healthy_90. Assalamualaikum. Dok, apakah stres bisa menimbulkan gatal? Saya kalau stres suka jadi gatal-gatal terus gitu. Oke, terima kasih Kang Helvi ya. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan bagus, orang sakit kan ya. Oke, jadi tadi banyak sekali faktor-faktor yang mencetuskan untuk kulit itu menjadi gatal. Ya, tadi ada bahan-bahan dari luar tubuh maksudnya. Ada bahan-bahan dari dalam itu masuk makanan, minuman dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga stres. Pada keadaan tubuh kita stres, maka tubuh akan mengeluarkan zat-zat gitu ya. Teori zat-zat itu yang akan merangsang menimbulkan reaksi gatal, histamin lah istilah bahasa kedokterannya. Makanya ada obatnya antihistamin, antinya gitu. Jadi mengelola stres sebisa mungkin Teh Gisel. Jadi jangan banyak stres. Kang Helvi mungkin banyak stres ini, jadi sering gatal gitu. Terlalu jadi banyak pikiran. Stres itu juga berdampak seperti itu pada rangsang gatal. Bukan penyakit kulitnya, rangsang gatalnya. Ya, jadi yang sudah ada gatal makin gatal. Di kulit juga ada yang namanya penyakit neurodermatitis. Jadi berhubungan dengan psikis gitu. Jadi tadi kalau gatal makin, jadi gatal bukan menyembuhkan, selain gatal dia akan merangsang untuk menimbulkan atau penyakitnya kambuh kembali seperti itu tadi saya. Oke. Jadi stres juga bisa menimbulkan itu ya. Jadi kita harus mengelola stres ya. Kalau semua orang pasti stres gitu ya. Oke. Harus happy aja. Udah hidup di jalan happy aja. Kita ketawa seru gitu ya. Tapi kita kan juga nggak tahu juga ya dok ya keadaan orang seperti apa. Tapi memang mengelola stres tadi itu juga penting juga. Sebisa mungkin ya. Tiap orang-orang kan punya tingkatan sendiri bagaimana untuk mengelola stres pribadi. Oke. Dokter, ada lagi dari bapak atau ibu ya ini ya. Deva PP, dok, berapa lama gatal-gatal eksim dan bagaimana cara menghilangkan bekasnya? Rata-rata berapa lama? Oke. Kalau eksim itu? Betul. Jadi kembali Kang Deva ya. Deva. Terima kasih ya buat Kang Deva atau Ibu Deva, Nona Deva. Jadi tadi tergantung penyakitnya ya. Jadi kalau misalnya eksim itu dermatitis ya. Jadi selama dia masa aktif pasti ada gatal. Beberapa hari bisa seminggu, tidak sama untuk semua orang. Sama ya, dok, tidak ya? Semua orang kan beda. ambang sakit, ambang gatal itu untuk tiap orang berbeda-beda. Tetapi barangkali gambarannya kalau dalam 1 minggu sudah sembuh, dia gatalnya hilang. Dari kriteria penyembuhan penyakit itu ya. Sudah hilang gatalnya, sudah hilang sakitnya, sudah mereda, tidak ada merah, tidak ada beruntus, tidak ada sisiknya gitu kan. Tapi bervariasi, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu.
Tentu saja semua infeksi di kulit akan menimbulkan bekas. Bekasnya bisa hitam, bisa merah, bisa putih. Ya, kalau hitam, misalnya bercak hitam tuh atau bekas-bekasnya ada, ya diobati gitu. Berobatlah. Berobatlah. Jadi nanti diberikan obat memang untuk menghilangkan bekasnya yang hitam-hitamnya. Itu juga tergantung luasnya. Kalau sedikit, kalau seluruh badan memang sulit juga ya. Tetapi tadi tetap kita berikhtiar untuk barangkali mengurangi ya, menghilangkan sama sekali. Bisa iya, bisa tidak. Seperti itu. Tapi mending konsul langsung aja ke dokter ya. Karena Betul. kan bisa dilihat gitu seberapa ini bisa nggak nih? Iya, gitu dan memang kan? tidak cukup sekali. Jadi untuk menghilangkan hitam itu, bercak bekas itu tidak cukup sekali langsung sembuh. Mungkin beberapa kali ya, perlu beberapa Harus kali. tekun kali ya dok. Betul, kitanya. dan juga tergantung nanti dalamnya. Kalau hitam itu kan pigmen ya. Kulit itu ada beberapa lapisan. Apakah si hitam itu karena pigmen? Pigmennya itu di permukaan, di tengah, atau lebih dalam ya. Apakah bisa hanya menggunakan topikal? Topikal itu dengan salap-salap, dengan menggunakan krim. Tetapi kalau misalnya dalam, itu mungkin memerlukan alat atau fasilitas yang lain. Misalnya dengan laser, dengan segala macam gitu ya. Itu ceritanya lain lagi nanti, mungkin kosmetik. Kosmetik, oke. Tapi itu tadi ya, jadi mending untuk warga Cianjur yang punya beberapa permasalahan kulit, langsung aja datang ke RSUD Sayang dan temui dokter. Terima kasih. Di Poli Penyakit Kulit dan Kelamin ya. Satu lagi dok, Rizal juga ini karena kalau misalnya orang tua Rizal tuh karena punya tanaman lidah buaya nih di rumah gitu, jadi segala macam kayak gatel, bentol atau luka sedikit, udah pakai lidah Semua buaya lidah aja buaya gitu, gitu biar ya. dingin, biar apa segala macam. Terus sebenarnya boleh nggak sih dok? Tadi balik lagi Juga. Teh Gisel ya. Jadi bukan boleh tidak bolehnya, karena lidah buaya juga beberapa penelitian ada khasiatnya ya. Tapi tadi gatal yang gimana dulu yang boleh gitu. Untuk mendinginkan cukup dikompres. Karena ada beberapa tadi penyakit kulit yang memang diberikan tanaman-tanaman herbal segala macam, bukan malah membaik, tetapi malah menjadi lebih berat ya. Jadi memang harus kasus per kasus, barangkali tidak semua boleh diberikan ini itu, atau misalnya herbal misalnya dari sayuran pentimun atau misalnya apa lidah buaya atau ada juga sih ya, tapi jangan, harus lihat dulu kasus yang mana yang boleh dan kasus mana yang tidak boleh gitu ya. Begitu wargi Cianjur. Barangkali. Dokter, nggak kira 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol. ngobrol. Sudah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat para warga Cianjur ya Teh Gisel ya gitu ya. Dok, ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk dokter. Sama-sama. Semoga selalu dilancarkan dan dipermudah dalam segala urusannya ya, dan sehat selalu. Ya. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram, kemudian juga setia menonton tentunya. Dan semoga selalu sehat dimanapun dan kapanpun ya, dan jaga kesehatan juga karena ini cuacanya lagi kayak gini. Sekali lagi terima kasih dok. Adakah yang dokter mau sampaikan ke warga Cianjur? Silahkan dok. Terima kasih Teh Gisel. Jadi pesannya bahwa penyakit-penyakit akibat dari gempa ini, gempa bumi bisa ditangani. Jadi mangga para warga Cianjur yang terdampak berobat. Tetapi yang paling penting adalah menjaga kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan. Jadi walaupun misalnya di tenda, tetapi tendanya tadi harus dibersihkan gitu ya. Jadi jangan dibiarkan kotor gitu. Dan jangan dianggap sepele. Jadi kalau sudah berat infeksinya, tentu pengobatannya juga harus ditambah beberapa macam gitu Teh Gisel ya. Intinya dijaga kesehatannya, kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan, dan segera berobat bila ada keluhan penyakit kulit. Barangkali itu ya Teh Gisel ya. Baik, terima kasih dokter sekali lagi. Terima kasih juga warga Cianjur. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok rsudsayang.somea. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Sekali lagi, saya Grisela Dita bersama dengan dokter Dindin Budi Rahayu SPKK. Kami berdua pamit undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Somea.